warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia di hari Rabu ini. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat. Pada pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai cerpen. Standar kompetensinya adalah kita mampu memahami wacana sastra dengan membaca karya-karya sastra seperti cerpen. Menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen serta menganalisis struktur cerpen. Siswa mampu menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dan mengidentifikasi struktur cerpen. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu cerpen, bagaimana ciri-cirinya, apa tujuan dan fungsi cerpen untuk kita, serta apa unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen dan struktur pembangun cerpen. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen kepanjangan dari cerita pendek. Adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh khusus dalam waktu dan tempat tertentu. Karena itulah cerpen ini termasuk ke dalam teks naratif. Selanjutnya, fungsi cerpen. Cerpen memiliki 5 fungsi. Yang pertama, sebagai rekreatif, penghibur bagi pembaca. Yang kedua, sebagai estetis, rasa keindahan yang memberi rasa puas bagi pembaca. Yang ketiga, sebagai didaktif, sebagai pembelajaran, pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, moralitas, sebagai nilai moral sehingga pembaca memahami baik dan buruk. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah bersifat fiktif. Artinya, cerpen bersifat hayalan atau imajinatif. Yang kedua, cerpen tersusun tidak lebih dari atau kurang dari 10.000 kata. Karena biasanya cerpen ini terdiri dari 3.000 sampai 5.000 kata. Sedangkan yang lebih panjang dari cerpen yaitu cerbung, cerita bersambung, itu terdiri dari lebih dari 10.000 sampai 25.000 kata. Sedangkan novelet itu ceritanya lebih panjang dari cerbung tapi lebih pendek dari novel. Novelet terdiri dari 17.500 sampai 40.000 kata. Sedangkan novel tersusun dari 10.000 sampai 100.000 kata. Sedangkan roman hanya 40 sampai 80.000 kata. Nah, dari sini kita tahu bahwa cerpen cerita pendek ini tersusun lebih sedikit kata-katanya dibanding karya-karya sastra yang lain. Ciri-ciri cerpen yang ketiga yaitu dapat selesai sekali baca. Karena cerpen ini tersusun kurang dari 10.000 kata dibandingkan dengan karya-karya sastra yang lainnya. Yang keempat, diksi atau pilihan kata yang dipakai dalam cerpen tidak rumit, lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu unsur cerpen. Unsur cerpen ada 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, sekarang yang pertama, unsur intrinsik ada 7. Yang ke-1, tema atau pokok pikiran. Yang kedua, alur atau plot, merupakan jalan cerita. Yang ketiga, setting atau latar. Contohnya tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat,
tokoh atau pemeran yang ada dalam cerita. Yang kelima, watak atau sifat setiap tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang keenam, sudut pandang. Cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Yang ketujuh, amanat. Pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Setelah kita memahami unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerita, sekarang kita pahami unsur ekstrinsik. Unsur pembangun dari luar cerita, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik ini mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Contohnya, latar belakang masyarakat. Hal-hal yang menyadari penulis membuat sebuah cerpen seperti ideologi negara, kondisi politik, sosial, ataupun ekonomi. Yang kedua, latar belakang penulis. Faktor yang ada dalam diri penulis saat membuat cerpen seperti riwayat hidup, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Yang terakhir, kita bahas struktur cerpen. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama, abstrak. Merupakan pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Yang kedua, orientasi. Merupakan latar, baik waktu, tempat, dan suasana dalam cerpen. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Merupakan pemaparan awal sebuah masalah. Yang keempat, evaluasi. Merupakan puncak dari masalah tersebut dalam bagian evaluasi. Yang kelima, tahapan resolusi. Merupakan akhir dari permasalahan dalam cerita. Yang keenam, koda. Merupakan pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Apa kalian sudah mengerti? Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah.